Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Pangestu dengan nomor induk mahasiswa 19320001 dengan dosen pengampu Dr. Eng Muhammad Samsiro. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah energi terbarukan dengan materi energi surya fotovoltaik. Baik, yang pertama, potensi energi surya di Indonesia. Dilihat dari tabel, total potensi listrik yang dapat dihasilkan oleh energi terbarukan dari tenaga air, panas bumi, dan biomasa adalah sebesar 153.970 MW. Hanya 33,52% yang dapat terpasang sebagai pembangkit listrik nasional. Kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional baik berbahan bakar fosil maupun yang sudah menggunakan energi terbarukan sampai dengan pertengahan tahun 2015 adalah sebesar 51.620 MW. Tenaga surya sendiri berpotensi dapat menghasilkan listrik hingga sebesar 89.600.000 MW. Indonesia memiliki intensitas penyinaran matahari yang baik sepanjang tahun karena terletak di daerah Khatulistiwa dan terletak di daerah ekuator. Posisi ini menyebabkan ketersediaan sinar matahari hampir sepanjang tahun di seluruh wilayah Indonesia kecuali pada musim hujan dan saat awan tebal. Selanjutnya, berdasarkan peta insolasi matahari, wilayah Indonesia memiliki potensi energi listrik surya sebesar 4,5 kW per meter persegi per hari. Hal ini tentu sangat potensial untuk dimanfaatkan dan dalam memenuhi kebutuhan energi listrik mengingat sejumlah permasalahan yang terkait dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Pada gambar bahwa sebagian besar wilayah Indonesia memiliki rata-rata jangka panjang intensitas cahaya matahari yang berpotensi untuk menghasilkan listrik setara lebih dari 1.600 kW per meter persegi. Ini berarti bahwa potensi pengembangan energi surya Indonesia memang sedemikian besar. Selanjutnya, teknologi energi surya fotovoltaik. Sel surya fotovoltaik merupakan suatu alat yang dapat mengubah energi sinar matahari secara langsung menjadi energi listrik. Pada dasarnya, sel tersebut merupakan suatu diode semikonduktor yang bekerja menurut suatu proses khusus yang dinamakan proses tidak seimbang atau non-equilibrium proses dan berlandaskan efek fotovoltaik atau photovoltaic effect. Selanjutnya, prinsip kerja fotovoltaik. Prinsip kerja fotovoltaik adalah dengan berdasarkan semikonduktor p-n junction pada sel surya terdapat junction antara dua lapisan tipis yang terbuat dari bahan semikonduktor yang masing-masing diketahui sebagai semikonduktor jenis P atau positif dan jenis semikonduktor jenis N atau negatif. Semikonduktor tipe N ini dapat dengan mendoping silikon dengan unsur dari golongan 5 sehingga terdapat kelebihan elektron valensi dibanding atom sekitar. Pada sisi lain, semikonduktor tipe P didapat dengan doping oleh golongan 3 sehingga elektron valensi defisit 1 dibanding atom sekitar. Ketika semikonduktor tipe P dan tipe N disambung, maka akan terjadi diffusi Hall dari tipe V menuju tipe N dan difusi elektron dari tipe N menuju tipe V.
Difusi tersebut akan meninggalkan daerah lebih positif pada batas tipe N dan daerah lebih negatif pada tipe P. Batas tepat terjadinya perbedaan muatan pada tipe injunction tersebut dengan daerah deflesi, yaitu di tengah-tengah, yaitu di garis hitam ini. Adanya perbedaan muatan pada daerah deflesi akan mengakibatkan munculnya medan listrik yang mampu menghentikan laju difusi selanjutnya. Ketika Johnson disinari foton dan mempunyai energi sama atau lebih besar dari lebar pita energi material tersebut, akan menyebabkan eksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi dan akan meninggalkan hole pada pita valensi. Elektron dan hole ini dapat bergerak dalam material sehingga menghasilkan pasangan elektron hole. Apabila ditempatkan pada hambatan thermal semi sel surya, maka elektron dari area N akan kembali ke area P sehingga menyebabkan perbedaan potensial dan arus akan mengalir. Selanjutnya yaitu komponen-komponen pada sistem fotovoltaik. Yaitu yang pertama yaitu modul surya. Panel surya terbuat dari bahan semikonduktor atau umumnya silikon, dan apabila disinari oleh cahaya matahari dan menghasilkan arus listrik. Yang kedua adalah baterai. Baterai berfungsi di sini untuk menyimpan listrik pada saat sel surya tidak disinari matahari. Baterai yang cocok digunakan untuk PV adalah baterai diethyl lead acid yang mampu menampung kapasitas 1000 ampere hour 12 volt. Itu mungkin salah satu contohnya. Ada yang sampai 800 ampere hour dan lain-lain dengan efisiensi sekitar 80%. Terus yang ketiga yaitu regulator baterai. Regulator baterai adalah alat yang mengatur pengisian arus listrik dari modul surya ke baterai saat isi baterai tersisa 20% sampai 30%. Regulator akan memutuskan dengan beban. Regulator baterai juga mengatur kelebihan mengisi baterai dan kelebihan tegangan dari modul surya. Manfaat lain dari alat ini juga untuk menghindari full discharge dan overloading serta memonitoring suhu baterai. Kelebihan tegangan dan pengisian dapat mengurangi umur baterai. Regulator baterai dilengkapi dengan diode protection dan menghindari arus DC dari baterai agar tidak masuk ke panel surya lagi. Selanjutnya yang keempat, inverter. Inverter di sini berfungsi untuk mengubah arus dari DC menuju menjadi AC dengan kebutuhan peralatan listrik yang digunakan. Selanjutnya yang kelima yaitu kabel. Di sini maaf, ini salah nulis. Ini kabel khusus PV. Kabel yang digunakan untuk instalasi PV adalah kabel khusus yang dapat mengurangi loss atau kehilangan daya pemasangan pada kabel dan kerusakan pada perangkat. Selanjutnya yaitu skema teknologi fotovoltaik. Yaitu yang pertama dari sinar matahari menyinari sel surya atau fotovoltaik ini. Selanjutnya listrik akan mengalir menuju regulator baterai. Regulator baterai akan mengecas baterai. Selanjutnya arus dari sel surya yaitu arus DC kemudian ke regulator baterai, selanjutnya diarahkan ke baterai. Selanjutnya arus akan dialirkan menuju inverter. Di inverter dari arus DC diubah ke AC dan bisa digunakan untuk kebutuhan
misalnya TV dan alat-alat listrik yang ada di rumah yang dengan arus AC. Selanjutnya, performa teknologi fotovoltaik. Di sini saya mengambil beberapa literatur. Yang pertama, satu panel surya dapat menghasilkan 250 watt peak, berarti dibutuhkan 12 panel surya untuk mendapatkan kapasitas 3 kW. Kualitas tiap panel, luas tiap panel yaitu 1,7 meter persegi, jadi dibutuhkan atap 12 kali 1,7 yaitu 20,4 meter persegi yang tidak terhalang bayangan pohon atau bangunan sepanjang hari sejak matahari terbit sampai tenggelam. Ini akan menghemat tagihan listrik PLN sekitar 40% jika dibagi harga per kilowatt hour yaitu 1.400 kilowatt hour, sehingga diperoleh angka 714 kilowatt hour per bulan. Yang kedua, di sini saya mengambil literatur yaitu dari Ubaidah dengan judul analisa dampak masuknya fotovoltaik dalam skala besar terhadap performa sistem tenaga listrik. Dengan kesimpulan yaitu dapat disimpulkan bahwa maksimum pembagian yang berasal dari fotovoltaik dalam suatu sistem kelistrikan atau sistem interkoneksi yang ada di Lampung adalah 30% dari total pembangkit. Apabila komposisi pembangkitan yang berasal dari PV lebih dari 30%, maka sistem kehilangan kemampuan untuk mencapai keseimbangan antara pembangkit dan beban. Yang ketiga yaitu Rohmana dengan judul analisa performa dan monitoring solar photovoltaic system pada pembangkit listrik tenaga surya di Tuban, Jawa Timur pada tahun 2014 dengan isi yaitu setelah dilakukan analisa performa menggunakan data dari data logger dan data iradiansi, diketahui bahwa radiasi matahari yang dapat dimanfaatkan sebagai energi atau daya dari keluaran fotovoltaik dan inverter adalah sebesar 7%. Dapat dibandingkan dengan data analisa dari data logger bahwa perbedaan radiasi matahari, beban, dan daya pengisi baterai tidak jauh berbeda. Performasi PLTS dapat diketahui efisiensi fotovoltaik sebesar 5,20% sesuai dengan data set fotovoltaik yang memiliki efisiensi yaitu 5-18% dan efisiensi string inverter sebesar 53,71%. Selanjutnya, potensi aplikasi di Indonesia. Ada beberapa aplikasi teknologi fotovoltaik yang saat ini sedang dikembangkan, yaitu solar home system. Solar home system biasanya diterapkan pada rumah tinggal, tempat ibadah, puskesmas, dan instansi pemerintahan di daerah terpencil, pedesaan, atau kepulauan. Yang kedua yaitu lampu jalan tenaga surya yang sangat besar manfaatnya dalam rangka penghematan energi listrik PLN yang membutuhkan bahan bakar fosil. Beberapa kondisi yang sesuai untuk penggunaan fotovoltaik antara lain pada pemukiman desa terpencil, lokasi perkebunan, nelayan, dan lain sebagainya, untuk penerangan rumah maupun untuk instalasi rumah. Selanjutnya yaitu potensi pengaplikasian di Indonesia. Kondisi yang sesuai untuk penggunaan fotovoltaik antara lain pada pemukiman desa terpencil atau di pulau-pulau kecil, perkebunan, nelayan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah, kelebihan. Yang pertama kelebihan yaitu energi terbarukan.
Di sini bisa mengurangi polusi yang pertama. Yang kedua yaitu yang jelas untuk mengurangi tagihan listrik dari PLN. Yang ketiga pengaplikasian bisa seragam, yaitu bisa digunakan di mana saja, yang penting ada sinar matahari. Selanjutnya yang keempat yaitu biaya perawatan sangat rendah. Kekurangan dari fotovoltaik yaitu biaya pemasangan awal sangat mahal, yaitu mungkin kira-kira untuk rumah kecil saja dibutuhkan biaya yaitu 20 jutaan lebih. Kekurangan yang kedua yaitu tergantung cuaca ya, tergantung musim. Jika musim hujan, energi listrik yang dihasilkan sel surya akan berkurang drastis daripada saat sinar matahari full. Yang keempat, penyimpanan energi sulit, yaitu jika arus listrik dari yang ketiga yaitu penyimpanan energi sulit, yaitu dibutuhkan baterai yang sangat besar jika arus yang dibutuhkan sangat besar juga. Yang keempat yaitu menggunakan banyak ruangan. Di sini yaitu sel surya harus terkena sinar matahari full, tidak boleh terkena pohon atau bayang-bayang gedung dan lain-lain. Mungkin itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.